Hai sahabat karir, selamat datang kembali di Tips Berkarir, channel yang tepat buat kamu yang lagi cari informasi seputar dunia kerja. Siapa bilang gaji UMR nggak bisa berinvestasi? Mendapatkan pekerjaan hingga menemukan cara mengelola gaji UMR atau upah minimum regional sampai bisa berinvestasi memang memerlukan keterampilan penting, terutama bagi anak muda yang baru memulai karir atau fresh graduate. Nah, hari ini Tips Berkarir mau sharing 3 cara jitu untuk mengelola gaji UMR supaya bisa memulai investasi. Buat sahabat karir yang belum tahu jenis investasi apa aja sih yang aman, silahkan cek video dari Tips Berkarir sebelumnya yang berjudul Tips Mengelola THR dan Pengenalan Literasi Keuangan. Di video ini lengkap dibahas tentang tips mengelola THR agar membawa manfaat sekaligus juga pengenalan literasi keuangan, lengkap juga dengan jenis investasi yang aman. Cara jitu yang pertama adalah gunakan rumus 50-30-20. Metode ini diciptakan oleh Elizabeth Warren, seorang profesor hukum dan aktivis politik Amerika Serikat. Metode ini pertama kali diajukan oleh Warren dalam bukunya yang berjudul All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan pada tahun 2005. 50% dari gaji harus dialokasikan untuk kebutuhan primer atau dasar, seperti biaya makan, sewa tempat tinggal, transportasi, tagihan listrik dan air, serta kebutuhan sehari-hari dasar lainnya. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang lain. Selanjutnya, 30% dari gaji bisa digunakan untuk kebutuhan sekunder dengan memenuhi keinginan seperti membeli baju, gadget terbaru, atau sekedar healing. Meskipun demikian, pengeluaran dalam kategori ini harus tetap dijaga agar tidak mengganggu keuangan dalam jangka panjang. Jadi, tetap harus pilih-pilih juga keinginan mana yang ingin diwujudkan terlebih dahulu. 20% dari metode ini digunakan untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Manfaatnya adalah bahwa dengan menyisihkan 20% pendapatan untuk tabungan dan investasi, kita dapat memperkuat keuangan kita secara jangka panjang. Dengan mengikuti metode ini secara konsisten, kita dapat meningkatkan ketahanan keuangan kita dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang kita dengan lebih mudah. Cara jitu yang kedua adalah siapkan dana darurat. Dana darurat dan tabungan mempunyai kesamaan, yakni menyimpan uang dan bisa membantu kita untuk bisa bertahan hidup di keadaan apapun tanpa harus dihantui rasa khawatir. Namun demikian, fungsi dan perhitungannya tentu saja berbeda. Dana darurat adalah simpanan uang yang bisa kita pakai untuk menutup pengeluaran dalam periode waktu tertentu, tanpa ada pemasukan atau tanpa harus berhutang saat terjadi krisis. Jika sahabat karir sudah menerapkan metode 50-30-20, maka bangunlah dana darurat dari jumlah 20% yang kamu sisihkan setiap bulan. Bagaimana cara membangunnya? Tentu saja ada perhitungannya. Jika sudah terpenuhi, maka kamu bisa mulai melakukan investasi yang lain. Nah, sebelum masuk ke perhitungan dana darurat, satu tips untuk sahabat karir adalah gunakan rekening terpisah untuk dana darurat ini ya. Tujuannya agar kita dapat memastikan bahwa dana darurat tetap aman dan tidak terganggu oleh kebutuhan dan pembayaran lain yang mungkin terjadi di rekening lain. Selain itu, kita dapat memantau perkembangan dan pertumbuhan dana darurat secara teratur dengan lebih mudah. Hal ini dapat membantu kita dalam mengevaluasi dan mengatur strategi keuangan yang lebih baik untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Seperti dilansir dari artikel media keuangan kemenkeu.co.id, para perencana keuangan biasanya memberikan 4 tips untuk menghitung dana darurat ideal sebagai berikut ini.
Yang pertama, bagi mereka yang lajang, dana darurat yang harus disiapkan idealnya adalah 3 kali pengeluaran rutin. Sedangkan bagi mereka yang sudah menikah adalah 6 kali pengeluaran rutin. Untuk mereka yang sudah menikah dengan 1 anak, 9 kali pengeluaran rutin adalah jumlah yang aman untuk dana darurat. Dan bagi mereka yang sudah memiliki 2 anak, sebaiknya siapkan jumlah sebanyak 12 kali pengeluaran rutin. Jadi, besarnya dana darurat tergantung bagaimana kondisimu dan jumlah tanggunganmu. Patokannya bukan berapa rupiah, tetapi berapa kali pengeluaran rutin setiap bulan. Pasalnya, setiap orang kondisinya bisa berbeda dengan kebutuhan yang berbeda juga. Oleh karena itu, untuk menghitung kebutuhan dana darurat, sahabat karir perlu cek lagi catatan pengeluaran rutin bulananmu. Cara jitu yang terakhir adalah hindari hutang konsumtif seperti hutang kartu kredit atau kredit tanpa agunan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Kenapa? Hutang konsumtif hanya akan membebani keuangan di masa depan dan menghambat tercapainya kemandirian finansial. Jadi sebaiknya dihindari ya sahabat karir. Nah, itu tadi 3 cara jitu menuju financial freedom atau kemandirian finansial. Lengkap dengan rumus dan cara perhitungannya. Gimana, sahabat karir sudah siap kan? Selamat mencoba ya! Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau sahabat karir suka, silahkan like dan subscribe. Dan kalau sahabat karir merasa video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman kamu yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi. Bye!